dengan kegiatan hari ini kan penutupan, evaluasi kita apa Pak? Baik, yang pertama evaluasi kita adalah kenaikannya dari prognosa 5%. Ternyata berdasarkan data di angkutan Nataru ini dari tanggal 18 sampai dengan 5 Januari 2025, kenaikannya 11%. Jadi ada 165.630 penumpang yang melakukan take off dan landing di Bandara SMB 2 Palembang. Yang kedua, untuk puncak arus mudiknya kemarin terjadi tanggal 20 Desember 2024 dengan sebanyak 10.838 penumpang. Sedangkan arus baliknya setelah Natal dan Tahun Baru kita mencatat di tanggal 3 Januari 2025 sebanyak 9.313 penumpang. Dan kemudian kita juga langsung menutup data di tahun 2024. Di tahun 2024 terjadi kenaikan 3% jumlah penumpang dibandingkan dengan tahun 2023. Kita mencatat ada data 2,8 juta penumpang yang sama tahun 2024. Kita prognosakan di tahun 2025 ini sampai dengan akhir tahun nanti sekitar ada 3 juta penumpang yang akan terbang dan landing dari Bandara SMB 2 Palembang. Itu terkait kenaikan apakah karena perubahan status atau ada hal lain Pak? Yang pertama tentunya karena kebijakan pemerintah untuk menurunkan tarif tiket kemarin saat posko Nataru dari mulai tanggal 18 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025 sebesar 10%. Yang kedua kita juga mengikuti perkembangan cuaca di media. Merak Bakahuni kita dapat info bahwa kondisi cuaca dan gelombang di sana sehingga mungkin ada perpindahan antar moda dari moda darat menjadi moda angkutan udara. Ini salah satu penunjang kenapa kita promosikan 5% tapi ternyata naik 11%. Mungkin evaluasinya sendiri Pak di posko Nataru ini Pak. Baik, yang pertama tentu kita menghimbau pada masyarakat terkait dengan kemungkinan penerbangan ini, karena penerbangan ini ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi. Yang pertama adalah cuaca, kemudian yang kedua adalah technical reason, dan ini harus diantisipasi demikian rupa. Kemarin alhamdulillah dari sisi maskapai juga sudah melaksanakan kewajibannya terkait dengan delay management. Kemudian yang kedua, penumpang juga sangat memahami bahwa tentunya safety first yang kita utamakan, sehingga kalau ada keadaan delay bahkan sampai postpone atau cancel semata-mata karena demi keselamatan operasional penerbangan. Dan selanjutnya kita juga menyiapkan nanti di posko lebaran yang akan datang, karena tidak lama lagi tentunya sekitar akhir Maret sampai dengan April tahun 2025 kita prediksikan justru jumlah trafiknya akan semakin tinggi, sehingga kita mengantisipasi adanya penambahan personil, kemudian kita pastikan serviceable semua fasilitas yang ada, dan kita juga sangat bersyukur di sini kita sangat disupport oleh semua stakeholder airport yang ada, khususnya Lanut Sri Mulyani Lambang, kemudian komunitas bandara CIQ dari imigrasi, bea cukai, karantin, karena kita tahu walaupun posko Nataru tetap kegiatan penerbangan charter umroh tetap berjalan, sehingga ini juga memberikan tambahan buat kita untuk sekaligus di samping melayani angkutan udara Nataru, kita juga pasti masih melayani kegiatan untuk penerbangan charter umroh. Itu kan meningkat 11% Pak, berarti apakah ada nambah jam penerbangan juga? Ya, untuk penerbangan kemarin kita masih di bawah jam 24.00 lokal time ya. Kemudian kebetulan operasional penerbangan di SMB 2 itu 19 jam. Dari 05 sampai dengan 24.00 lokal time. Nah, ada beberapa traffic yang memang perlu extend dan kita layani dengan seterusnya sampai selesai, karena sesuai dengan arahan Kementerian Perhubungan kita dimungkinkan untuk operasi sampai dengan 24 jam. Pak, kalau dari sisi keamanan, adakah hasil evaluasi mungkin dari selain Pak JM, ada yang ingin memberikan komentar? Baik Bu, dari sisi keamanan kami dari Lanut Sri Mulyani Air Lambang sendiri kebetulan dipercaya untuk membantu membackup kegiatan pengamanan di Bandara SMB. Pelaksanaan Nataru alhamdulillah tidak ada kegiatan atau hal-hal yang terlalu menonjol yang bisa mengganggu terhadap aktivitas penerbangan itu sendiri. Semua pelaksanaan kegiatan di posko maupun di luar posko di area bandara terlaksana dengan baik, terkoordinir dengan baik, tidak ada hal-hal yang bisa mengganggu kegiatan, terutama kegiatan penerbangan.
Dari RRI baru datang kalau ada yang Oh nambah. iya Pak, nambah Pak. Ya, Jadi nambah. apa macet Pak luar biasa pintu keluar. Bagaimana? Di bandara. Baik, yang pertama teman-teman Balai Karantina Karantina Kesehatan kelas 1 Palembang saat ini masih mengoperasionalkan thermal scanner ya untuk men-scan suhu penumpang yang melewati batas ketentuan. Nanti akan ditreatment oleh teman-teman dari BKK. Dan saat ini teman BKK juga pastinya sudah menyiapkan protokol terkait dengan isu tersebut, tapi secara teknis kita belum dapatkan informasi teknis terkait dengan hal itu. Dan biasanya hal itu akan dilakukan ketika sudah dibuka kembali bandara internasional. Kita tahu bahwa kondisi yang sampaikan tadi terkait dengan keluar masuknya penumpang internasional. Oh ya, satu lagi Pak, mungkin persiapan haji Pak, kan sudah dekat tinggal hitung bulan. Gimana Pak tuh Pak? Baik, untuk haji kita semuanya dalam kondisi serviceable juga. Biasanya nanti ada rapat koordinasi dengan Kementerian Agama Selatan dan kita lakukan seperti tahun-tahun sebelumnya karena setiap tahun kita evaluasi bersama dan alhamdulillah untuk saat ini hasil evaluasi tidak ada kendala apapun. Flow keberangkatan, flow kedatangan, flow di asrama haji maupun flow di airport sendiri masih dalam kondisi yang sangat lancar dan bisa memberikan layanan terbaik buat semua jamaah calon haji. Oke. Dan yang paling terkenal yang diekspor dari Lampung itu dari Semendo. Semendo. Jenisnya apa?